cuman atau diniatkan rutin kan gitu ibunya pengajian rutin. Nah Umi selalu memberikan apresiasi kepada satu keluarga yang mengupayakan, mengkondisikan ada pengajian gitu Bu. Umi selalu memberi apresiasi subhanallah gitu. Dan mudah-mudahan pengajian keluarga ini memang berlangsung secara rutinitas, secara rutin diadakan. Sampai kapan? Seumur hidup, tidak berbatas waktu ya. Karena thalabul ilmi itu kan wajib ya hukumnya wajib. Umi yakin ibu-ibu di sini semua ahli pengajian. Ya, apalagi di lingkungan jamiah darsis itu pasti makmur dengan pengajian. Tetapi alangkah lebih baiknya jika di setiap keluarga itu mengadakan sendiri juga pengajian keluarga secara rutin gitu Bu. Kenapa Bu? Karena menjadi umat itu menjadi umat terbaik gitu Bu. Menjadi umat terbaik itu kan berawal dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga ya Bu ya. Nah Bu, jadi alhamdulillah mudah-mudahan pengajian keluarga ini bisa dilaksanakan secara istiqomah agar bisa menjadi jariah kepada orang tua yang sudah meninggal ya Bu ya. Jadi amal soleh orang tua kita yang sudah meninggal itu tidak terputus dengan diadakannya pengajian rutin gitu ya Bu. Itu menjadi jariah bagi orang tua yang sudah meninggal. Kemudian apa? Menjadi amal soleh kita Bu di dalam menjalani kehidupan. Karena pada hakikatnya selama hidup itu kita selalu butuh ilmu. Jangan pernah menjauh dari ilmu. Ketika seseorang menjauh dari ilmu, berarti itu menjauh dari cahaya. Ketika seseorang menjauh dari ilmu, berarti dia menjauh dari pencerahan. Itu ya Bu ya. Makanya kalau kita sedang merasa tidak nyaman, sedang merasa galau, mentok gitu Bu, poekeun sudah namanya Bu, poekeun kurang ilmu. Karena kalau ilmu itu Bu senantiasa memberi cahaya. Oh iya, oke. Soal ilmu teh, itu kan Bu ya. Saya yakin Ibu sudah merasakan bagaimana pengaruh cahaya dari ilmu gitu Bu. Nah kembali kepada keluarga terkecil kita ya Bu ya. Keluarga itu kan ini Bu terkecil ya, skup terkecil yang memang itu harus selalu dipelihara kekokohannya, kekuatannya, keharmonisannya gitu Bu. Dari pengalaman perjalanan hidup, ketika permasalahan itu muncul, kemudian dia belum bisa menyikapi permasalahan kehidupan itu Bu, sebetulnya penyebabnya itu dua hal, yaitu kurang ilmu tadi Bu ya, kemudian apa? Kurangnya penghayatan. Itu selain kurang ilmu, kurangnya penghayatan juga Bu. Karena ilmu itu tidak sebatas sampai di sini, harus sampai ke kolbu gitu Bu. Jadi ilmu tidak sebatas hanya pengetahuan, tapi harus sampai menyerap ke dalam kolbu. Di sananya ada proses penghayatan. Jadi tidak melulu terus cari ilmu tanpa penghayatan, kita tidak kurang nanti Bu pengamalannya. Nah seperti itu ya Bu ya. Oleh karena itu Bu, insya Allah pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan ibu-ibu tentang ilmu, baik itu ilmu dari kacamata tauhid ya Bu ya, dan kacamata kauni, ilmu penelitian manusia, agar lebih melengkapi gitu Bu hasanah atau wawasan kita dalam menjalani kehidupan ini ya Bu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, tentunya kalau kita berbicara atau ketika kita sedang berada di perkumpulan keluarga, ibu pasti merasa senang ya. Ibu kalau kumpul keluarga senang kan? Nah Bu, istilahnya tadi Bu, sabahagia-bahagiana ngumpul sareng keluarga, sabungah-bungahna, sabingah-bingahna ibu kumpul jeung keluarga.
kebahagiaan itu masih sifat sementara. Senang bisa berkumpul dengan keluarga, tapi ibu tahu, ibu harus menyadari kebahagiaan yang ibu rasakan itu masih tetap sementara. Kenapa disebut sementara? Kenapa kebahagiaan berkumpul di keluarga saat ini masih disebut kebahagiaan sementara? Kenapa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Idol Press? Ya, gampangnya kayak opat. Tadi kan Teh Ani sampai terenung ibu ya, sampai menangiskan, mencucurkan air mata saking bahagianya. Kenapa? Karena pengajian Bani Ojo Bani Ojo almarhumah ini bisa gitulah bisa melanjutkan jariah, amal jariahnya, kemudian masih bisa berbagi ya dengan tetangga, dengan ikhwatul iman kan. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kita perlu menyadari gitu Bu, kebahagiaan yang dirasakan ini baru sebatas di dunia. Nah itu jawabannya. Kenapa kebahagiaan yang dirasakan itu masih sementara? Karena masih di dunia Bu. Jadi ibu bahagia bisa tetap sementara bahagianya. Bu, belum hakiki. Makanya ketika kita merasa bahagia, jangan berlebihan. Ketika kita bersedih, jangan berlebihan juga. Jadi kalau ibu merasakan bahagia, jangan berlebihan. Ketika ibu bersedih, jangan berlebihan. Kenapa? Karena masih di dunia. Di dunia ini sifatnya masih sementara. Ada kebahagiaan lain lagi yang justru lebih dan mungkin tidak ada nilai atau bandingannya dibandingkan kebahagiaan dunia. Begitupun kesedihan. Makanya ketika ibu bahagia, jangan berbangga diri, karena ada lagi kebahagiaan sejati yang belum kita raih. Itu kebahagiaan akhirat. Begitupun dengan rasa duka. Ketika ibu bersedih, jangan larut dalam kesedihannya Bu. Ketika ibu merasakan gelap, ibu harus yakin akan ada siang. Itu Bu ya. Karena kan dunia Bu, dunia itu sifatnya sementara. Oleh karena itu Bu, agar kebahagiaan ini tidak sebatas di dunia, kita harus mengupayakan bagaimana kebahagiaan ini supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Nah, dikaitkan dengan keluarga, mari kita hayati firman Allah dari 3 surat. Yang pertama, surat At-Tur ayat 20. Surat At-Tur ayatnya 21. Kemudian surat Ghafir atau Al-Mu'min nanti ya. Kemudian nanti satu lagi surat Ar-Ra'd. Nah, Umi akan mengajak tadabbur kepada ibu-ibu semua untuk menghayati surat itu. Ini kaitan dengan ilmu tauhid. Kan di dalam kajian temanya mengokohkan ilmu tauhid ya, ketauhidan kita dan mental kita. Ketika tauhid seseorang kokoh, itu akan berpengaruh kepada mentalnya juga, akan berpengaruh kepada emosinya juga. Gitu ya Bu. Ketika seseorang marah-marah, nah itu tauhidnya sedang terganggu. Kenapa marah-marah? Marah boleh Bu, marah boleh, karena itu emosi negatif yang Allah kasih juga. Tetapi yang perlu dipelajari dan perlu dievaluasi itu ketika marahnya 2, apalagi tidak, apalagi banyak ya Bu ya. Nah, surat At-Tur ayat 21, Ibu, mari kita perhatikan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin.
yang artinya dan orang-orang yang beriman, perhatikan Ibu ya, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi Ibu, menurut surat At-Tur ayat 21, keluarga kita dan keluarga itu akan dikumpulkan kembali di akhirat. Syaratnya apa? Beriman. Kalau semua keluarga kita itu dalam keadaan sama-sama beriman, akan dikumpulkan lagi di surga. Nah, di At-Tur ini memang tidak disebutkan nama surganya. Baru di dalam tafsirnya dalam kurung akan dipertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam kurung di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah Bu, ini ayat tauhid. Salah satunya ini ayat tauhid, menyadarkan kepada kita Bu, setiap apa yang kita kerjakan itu pasti akan ada catatannya. Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun apa yang kita kerjakan. Ini menjadi motivasi bahwa kita beramal itu harus ikhlas karena Allah. Jangan ingin penilaian makhluk. Ya, jangan ingin penilaian makhluk. Nah Bu, kebahagiaan kita itu Bu, apabila kita itu sampai ke akhirat. Berkumpulnya keluarga kita itu jangan hanya batas dunia. Tadi Ibu merasa bahagia kan ketika berkumpul, bahagia sekali. Tetapi jangan hanya sebatas di dunia. Bagaimana supaya kita terus keluarga kita berkumpul sampai akhirat? Jaga keimanannya. Jaga keluarga kita keimanannya. Bagaimana menjaga keimanannya itu? Salah satunya itu dengan ini dengan tolabul ilmi. Jadi pengajian rutin di keluarga itu untuk memelihara keimanan, agar keimanan ini terpelihara sampai akhirat. Luar biasa kan? Nah ini Bu, surat At-Tur ayat 21. Kalau Ibu perhatikan 3 ayat ini ada kesamaan redaksinya. Yang kedua surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ibu Ibu milarian di Al-Quran itu ayat Ghafir mah surat Al-Mu'min. Nama lain Bu surat K40. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Itu ayatnya ayat berapa Ibu? Ayat 8. Ayat 8. Sama Bu bahasanya, redaksinya Bu. Redaksinya sama dengan surat At-Tur tadi. Cuman di surat Ghafir ini disebutkan nama surganya, surga Adam. Jadi tadi mah di surat At-Tur mah belum disebutkan nama surganya. Baru ditafsir keluarga orang beriman akan dikumpulkan di surga dengan syarat semuanya beriman. Tapi kalau di surat Ghafir itu disebutkan nama surganya yaitu surga Adam. Dan yang lebih merindingnya Bu, yang lebih merindingnya apa di surat Ghafir ini? Di surat Ghafir ini yang merindingnya, malaikat mendoakan keluarga beriman. Jadi ini tuh redaksi doa malaikat untuk keluarga beriman. Tuh, luar biasa Bu. Kenapa kita harus memelihara keimanan kita Bu? Orang beriman itu Bu didoakan ke malaikat. Saya merinding Bu baca ayat ini karena ini merupakan doa malaikat untuk orang yang beriman. Ya Bu. Nah, doa malaikatnya sebetulnya dari ayat ujungnya. Nah, agar lebih jelas ya Bu ya, Umi bacakan doa malaikat ini dari mulai ayat 7. Tapi redaksi yang sama dengan surat At-Tur mulai di ayat 8-nya. Ya Bu ya, Umi bacakan dulu ini karena doa malaikat Bu. Istilahnya tojore itu, tojore mah sila saudara
tong pokoknya tos amun kaitan sama keimanan mampu tembus ke langit, tembus ke masyarakat langit. Siapa masyarakat langit itu? Ya malaikat. Luar biasa. Nah, ketika hati seseorang sudah on keimanannya, sudah berada di zona iman, kaitannya dengan malaikat, kaitannya dengan Allah. Dia mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimana doa dari malaikat? Dimulai dari ayat 7-nya, Bu ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah. Tuh tinggal ayat 7-nya. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih. Masya Allah, Bu. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Tinggal malaikat yang sudah dijamin, Bu, kesuciannya, mereka rajin bertasbih. Kemudian malaikat memohon ampunkan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana istighfar dan doa malaikat untuk orang beriman? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Subhanallah. Bu, kami ibu ngaos ayat ini kalayan sareng manah anu ikhlas, anu bersih dan merinding. Ini doa malaikat untuk orang beriman. Malaikat memohonkan ampunan, Bu, untuk orang beriman. Berilah ampun kepada orang-orang beriman, Bu. Kemudian apa? Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Tadi kalau ibu memperhatikan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Kang Budi, itu redaksi taubat dan istighfar. Ya, tadi mendengarkan alunan Al-Quran yang dibacakan Kang Budi, itu isinya apa? Tentang taubat dan istighfar. Karena memang Bu, selama hidup kita jangan lepas dari istighfar taubat. Kalau ibu merasa punya masalah, punya beban berat, istighfar taubat. Itu tauhid, Bu. Ilmu tauhid akan senantiasa mengingatkan kepada kita, duduk dengan manis, duduk dengan nyaman, cari posisi yang enak, hadirkan Allah. Dengan cara bagaimana? Istighfar taubat, hadirkan Allah, Ibu ini jaminan untuk orang-orang yang senantiasa Bu mencari waktu khusus bersama Allah. Allah akan berikan, malaikat akan memberikan ampunan untuk kita. Bertobat ya. Udah lepaskan semua kepenatan hidup kita, Bu. Penat, capek, lelah, lepaskan dulu, Bu, kelelahan kita, kepenatan hidup hari. Lepaskan semua, Bu. Duduk yang manis, duduk yang nyaman, Bu. Istighfar taubat. Hadirkan Allah. Ketika seperti itu,
Makanya apa? Malaikat akan memberikan ampunan untuk orang yang senantiasa bertobat Bu dan mengikuti jalan agama Allah. Dan pelihara mereka dari azab neraka. Masya Allah. Tinggal Bu, doanya seluruh kisah malaikat. Diampunkan taubatnya, dihindarkan dari neraka. Kita tenang rumahnya bunyi. Bagaimana tidak tenangnya hidup orang beriman? Karena mendapat doa dari malaikat. Luar biasa ya. Lalu Bu, doa berikutnya ini redaksinya sama dengan tadi surat At-Tur. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Tuh ya, doanya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka, itu orang-orang beriman, ke dalam surga Anda. Nah, dibaca, disebutkan nama surganya, surga Anda. Makanya surga untuk keluarga orang beriman itu adalah surga Anda. Sebagaimana disebutkan doa malaikat di surat Ghafir ayat 8. Surga Aden itu untuk siapa? Allati wa'adtahum wa ma salaha min abaihim wa surga Aden itu Bu disediakan untuk keluarga muslim yang senantiasa memelihara kesolehannya Bu. Jannati adnin allati wa'adtahum wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini doa malaikat Bu, luar biasa Bu. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Luar biasa Bu doa malaikat Bu. Satu lagi Bu, saya Bu, ini tiga ayat Bu, 3 ayat doa malaikat untuk orang yang beriman Bu. Bayangkan Bu, subhanallahnya Bu ya. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Bu, subhanallah. Kenapa Bu saya menangis saat membacakan doa ini Bu? Yang pertama, saya ingin khususnya keluarga saya tergolong menjadi hamba-hamba yang diakui masuk kepada surga Aden. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, saya pun berharap dan menggambarkan dalam hati dan pikiran saya ingin bersama keluarga ikhwat iman semua. Saya yakin ibu-ibu juga berharap dengan keluarganya Bu ya, ingin masuk ke surga Aden. Tapi satu sisi, kenapa bahasa saya merasa berat?
Apa Bu yang menjadi berat Ibu? Masalah yang saya hadapi Bu, masalah suami saya, masalah orang tua saya, masalah mertua saya, masalah anak saya. Itu Bu yang membuat saya nangis. Saya sayang mereka Bu. Karena aku bosan nangis, karena qadarullah Bu, karena semua Allah yang mengkondisikan ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai keluarga Bu, mengirimkan permasalahan kepada saya Bu. Saya saat ini sedang membersamai beberapa keluarga yang sedang punya masalah itu Bu. Masalahnya banyak sekali, masalah dengan suaminya, masalah dengan anaknya, masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua. Ya Bu ya. Nah tentunya saya kebayang gitu Bu, wajah-wajah ibu atau iman yang saat ini sedang membutuhkan bantuan ya Bu ya. Umi yakin mereka itu ingin meraih surga adat ini ya Bu ya. Tetapi mereka saat ini sedang sedang mempunyai tantangan ujian masing-masing yang belum punya solusi. Dengan modal ketauhidan, dengan modal keimanan dari Allah, Ibu harus yakin Ibu bisa meraih jannatul adn. Bagaimana supaya Ibu bisa meraih surga adn? Ibu terus Bu pelihara ya, pelihara terus keimanan Ibu, terus pelihara keimanan Ibu. Dengan cara bagaimana Bu Hasna supaya saya tetap terpelihara keimanannya? Nah itu. Makanya kacamata tauhid Ibu nomor 1. Seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, Ibu ya, seberapa banyak pun masalah Ibu yang sedang Ibu hadapi, Ibu jangan lupa selalu memakai kacamata tauhid nomor 1. Kenapa Teh Ani memberikan kajian ini supaya mengokohkan keimanan? Install Ibu ayat-ayat tauhid. Ibu jangan pernah jauh dari Al-Quran ya. Puasa bagaimana? Saya ingin supaya kuat menghadapi permasalahan. Jangan jauh dari Al-Quran. Ibu harus merasakan bagaimana dasarnya Al-Quran menemani hati kita. Ibu harus merasakan bagaimana nikmatnya Al-Quran saat kita sedang kondisi terpuruk. Al-Quran memberikan rasa, Al-Quran memberikan obat Bu kepada kita. Ya Bu ya, jangan jauh dari Al-Quran Bu, jangan jauh dari Al-Quran. Yakinlah Bu, Allah memberikan ujian itu apa? Itulah kasih sayang dari Allah untuk kita. Seberat apapun ujian yang dirasain, seberat itulah, sebanyak itulah kasih sayang Allah kepada kita. Ya Bu ya, jadi supaya Ibu tetap kuat, pelihara keimanan Ibu dengan apa Bu? Menginstal terus ayat-ayat tauhid. Install terus ayat-ayat tauhid. Aktifkan ayat-ayat tauhid. Ya Allah, saya merasa berat dengan ujian ini. Install ayat tauhid. Aktifkan ayat tauhid Ibu ini apa? Keluarkan resep tauhid bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, bahwa semua yang terjadi pada diri kita ini sudah tertulis di lauh mahfuz. Ketika Ibu berat, ketika Ibu merasa lelah, langsung istilahnya hati menjadi sedikit demi sedikit tenang. Jadi semua yang terjadi ini sudah tertulis di lauh mahfuz. Iya, Ibu jangan ragu lagi. Ibu jangan ragu lagi. Ibu harus sadar bahwa setan terus akan berusaha Bu menggelincirkan tauhid kita. Makanya jangan jauh dari Al-Quran Bu. Buka Al-Quran. Bagaimana janji Al-Quran ingin menyesatkan manusia? Al-Quran berjanji ingin menggelincirkan manusia. Itu ada di surat apa? Di surat Al-A'raf. Bagaimana janji Al-Quran ingin menggelincirkan manusia? Ada di surat Al-A'raf. Itu Bu. Di A'raf itu setan berjanji bahwa saya ingin menyesatkan manusia agar manusia itu sedikit yang bersyukur kepada Allah. Maksud bersyukur di sana itu apa? Bertauhid.
Ibu luar biasa Bu, betul Bu. Jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran akan senantiasa memberikan kekuatan. Jadi kalau ibu tuh andaikan. Udah Bu, daripada ibu berbicara terus andaikan, imani ayat-ayat tauhid bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Jadi ketika ibu sedang berat, ketika ibu sedang lelah, ketika ibu sedang sesat, insya Allah, biiznillah, kalau ibu menghadirkan dengan ayat-ayat tauhid, ibu akan tenang. Ya Bu ya, walaupun secara kasat mata masalah belum beres. Walaupun secara kasat mata atau kawan, masalah belum beres Bu. Tetapi kalau ibu menghadirkan Allah dulu, ibu diberikan ketenangan. Jadi itu ya Bu ya, resep dari saya berbagi 1001 masalah di dunia ini, kuncinya 2. Yang pertama memakai kacamata tauhid dengan cara menginstal, aktifkan ayat-ayat tauhid gitu supaya kita tenang ya Bu ya. Nah seperti itu Bu. Ini baru 2 ayat ya Bu ya, surat Ghafir, subhanallah kan. Nah satu lagi Bu, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13 ya. Surat ke-13 di sini pun sama. Redaksinya luar biasa. Ini lebih jelek lagi. Surat Ar-Ra'd lebih jelek lagi. Redaksinya sama dengan yang tadi, tetapi apa? Lebih jelek lagi. Tadi makan doa malaikat, kalau ini apa Bu? Sambutan malaikat untuk orang-orang yang sabar. Luar biasa Bu ya. Nah, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 23 dulu, ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha, sama kan? Surga Aden sama kan? Subhanallah ya. Surga Aden itu untuk siapa? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sama kan? Sama kata-katanya. Bagaimana tidak indahnya Bu bacaan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran seru Bu, benar-benar akan menjadi obat. Jadi surga Aden itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berada dalam kesolehan. Siapa mereka itu? Abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Berarti kan keluarga orang beriman kan? Nah itu. Lalu apa Bu di sini keunggulan surat ini? Malaikat akan masuk ke setiap pintu surga Aden itu sambil mengucapkan salam. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu masuk ke setiap pintu-pintu surga Aden sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Luar biasa Bu. Jadi sabar itu tiada batas. Ya Bu ya, sampai kapan? Sampai masuk surga Aden, disambut oleh malaikat. Yang disambut pertama oleh malaikat itu adalah orang-orang yang bersabar. Luar biasa ya Bu ya. Sabar tiada batas. Sampai kapan tuh puasa? Sampai surga Aden. Nah, disinilah Bu, makanya kita harus butuh terus ilmu. Kenapa? Karena terkadang Bu, indahnya kesabaran itu menjadi buruk. Asiknya kesabaran itu kenapa menjadi beban? Di sini butuh ilmu. Kenapa sabar itu identik dengan beban? Kenapa sabar itu identik dengan ngabatin?
Mengapa sabar itu identik dengan diam, tidak action? Padahal sabar itu jamil. Fasobrun jamil. Itu kata-kata siapa? Kata siapa Ibu? Redaksi atau ungkapan siapa Bu? Sobrun jamil. Di dalam Al-Quran ada ungkapan yang luar biasa. Fasobrun jamil. Ungkapan siapa? Coba, siapa yang tahu? Kata-kata siapa sobrun jamil? Nabi Yakub ketika dilanda kesedihan yang luar biasa, kehilangan anaknya yang tercinta Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yakub itu kan di kisahnya di dalam kasih dikatakan kan terus-terusan menangis, terus-terusan berduka sampai matanya itu buta. Saking terus bersedih, saking terus berduka. Jadi kalau ibu ingin nangis, nangislah. Ibu sedih, sedihlah. Tidak usah ditahan. Siapa Bu yang melarang ibu nangis? Siapa Bu yang melarang ibu sedih? Ada yang melarang ibu sedih? Kalau ibu ingin nangis, jangan ditahan, keluarkan. Ya, kalau ibu merasa sedih, ibu ingin nangis, ibu jangan sungkan-sungkan, keluarkan. Karena menurut ilmu kesehatan mental, menangis itu menyehatkan. Mengalirkan emosi dengan menangis itu ibu sehat. Ibu jangan malu ya menangis ya. Ibu jangan enggan ya mengeluarkan air mata ya. Iya. Jadi dijerawat, dorong jerawat. Kamu jadi kanker, nah bunda. Ibu ya, enggak Bu. Kalau ibu sedih, ekspresikan Bu. Sedih keluarkan air mata. Senikmat-nikmatnya. Enggak ada yang melarang ibu untuk mengeluarkan air mata. Itu Bu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu orang soleh. Saking dia bersedih kehilangan anaknya sampai disebutkan matanya itu buta. Karena saking terus sedih berdukanya. Jadi orang yang menangis, orang yang bersedih itu bukan berarti dia tidak sabar, bukan berarti dia tidak soleh. Kata siapa? Tetapi di balik kesedihannya itu Nabi Yakub bersikap fasobrun jamil. Maka sifatku yang terbaik adalah sobrun jamil. Sabar itu jamil Bu. Jamil itu indah, jamil itu cantik, jamil itu bagus. Tetapi kenapa di kita untuk sebagian orang masih disalahartikan Bu? Sabar itu ngebatin, sabar itu tertekan. Abi benar sabar mata kiri ngebatin, mata kiri abi tertekan. Itu keliru ya Bu ya, maaf harus diluruskan. Kita mah ingin membuktikan sobrun jamil itu menyehatkan. Ternyata untuk bisa mewujudkan sobrun jamil itu butuh ilmu. Ya Bu ya, butuh ilmu. Kamu teh kudu sabar, kan suami teh kudu sabar. Tapi nafsu deui. Nah, kenapa ya? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Cari ilmu lagi tuh ya. Terus panjang waktu. Ya Bu. Nah, jadi ini ternyata yang pertama dipanggil itu adalah orang-orang yang sabar. Gitu Bu. Sehingga Umi membuat quotes dari hasil pengalaman kehidupan. Sabar itu bukan diam, tapi ikhtiar. Gitu kan? Sabar itu bukan beban, tetapi menikmati proses ikhtiar itu. Itu Bu. Ibu teh merasa sedang berat beban, harus sabar.
Sabar kumaha ibu? Ikhtiar cari ilmu kumaha bisa agar bisa menghadapi masalah ini. Sehingga kalau dengan ilmu, ibu akan bangkit, ibu akan tercerahkan. Oh harusnya saya seperti ini ya, gitu Bu ya. Nah sabar itu akhirnya bukan beban, tetapi ibu menikmati proses ikhtiar itu. Dinikmati kan di sana kumaha. Ibu tong hoyong pok torolong, tong hoyong cespleng kayak ilmu teh berubah pokoknya jadi. Nah, nya cek bahas nate kan iya ilmu nate. Ku ari terus dipraktekeun. Tapi asa anggar wae. Kan kudu dinikmati. Nikmati moal aya sagara teh tah step by step pelan-pelan. Realistis kan? Cek ilmu kieu. Bu, kenapa harus pelan-pelan dan realistis? Terkadang ilmu itu mengajak kepada kita itu idealnya kieu. Cek ilmu idealnya kieu. Kan gitu kan? Tapi kita tuh lihat dan realistis realitanya di keluarga memang kieu. Nah, itu maksudnya teh. Jadi pada akhirnya ibu walaupun ibu sama guru ilmu ini pengamalan itu mempunyai tantangan masing-masing. Berarti kembali kepada kesabaran kita. Dasami, tapi guru ilmu atau guru nasami ilmu na eta, tips na eta. Tapi kan ibu beda di lapangan, betul kan? Beda-beda ibu di lapangan. Makanya jangan pernah membandingkan satu ujian orang lain ke orang. Jangan pernah membandingkan. Fokuslah kepada ujian masing-masing. Ya Bu ya. Nah itu. Lalu nah kalau dikatakan yang saya sampaikan tadi Bu, 3 ayat yang tadi itu kan visi misi keluarga muslim. Jadi visinya apa? Visi keluarga muslim itu meraih surga Aden. Ibu ingin meraih surga Aden itu visi. Tapi misinya apa? Misinya tadi sudah disebutkan secara garis besar, semuanya berada di dalam keimanan. Tapi kan kita butuh rinciannya. Rinciannya apa? Nah rinciannya itu di surat Ar-Ra'd di ayat yang di atasnya. Misi secara rincinya di surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 22. Itu misi secara rinci. Misi keluarganya dari mulai ayat 20 sampai ayat 22. Yang pertama, misi yang pertama itu adalah apa? Menepati janji atau menunaikan janji. Ayat 20 ya Bu ya. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Jadi Bu, kita tuh hanya jangan sebatas wacana, harus mempunyai misi keluarga muslim. Nah baiknya Ibu hasil belajar seperti ini Ibu sampaikan ke keluarga masing-masing. Jadi ada duduk manis bersama keluarga, ngobrol gitu ya Bu ya. Tapi tentunya dengan cara atau teknik itu sebetulnya dikembalikan lagi kepada ibu-ibu. Teknik cara nyampaikan mau bahasa. Bu, setiap keluarga itu mempunyai karakter. Ibu harus mengenali karakter keluarga ibu sendiri. Bagaimana cara menyampaikannya? Ternyata kita itu mempunyai misi, kata Al-Quran. Jadi kita tuh sudah dibekali Bu sama Allah untuk misinya apa? Berkumpul di surga Aden. Gitu kan? Tapi bagaimana untuk bisa berkumpul itu harus ada langkah-langkah kan?
Langkah-langkahnya apa? Yang pertama itu di surat 20. Jadi ai tadi mah misikan tujuan, cita-cita, misi langkah-langkah menuju misi itu. Misi ibu lihat apa misi ibu ya? Jadi misi mah tujuan atau cita-cita kan? Nah, keluarga muslim harus punya cita-cita, harus punya tujuan, berkumpul di surga. Misinya apa? Misi itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya dikasih tahu juga, Bu. Subhanallahnya, Bu. Atas jelas bisanya di Al-Qur'an teh. Nah, misinya apa, Bu? Di surat Ar-Rum yang di atasnya di ayat 21 yaitu apa? Menunaikan janji. Ibu tuh punya janji, Bu. Kalau janji itu kan harus ditepati. Ibu tuh punya janji. Janji itu ada dua. Jadi kita itu punya dua janji kepada Allah. Yang pertama, ahdun fitriun, janji suci, janji menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita itu janji bertauhid, menghambakan dirinya itu harus secara bertauhid. Itu nomor satu. Makanya tips tadi, ibu kalau ibu mempunyai masalah, pakai kacamata tauhid. Kenapa harus pakai kacamata tauhid? Karena ibu sudah punya janji kepada Allah. Segala sesuatu harus mengembalikan lagi kepada Allah, harus mengembalikan lagi kepada Allah. Ibu punya janji, janji bertauhid. Ahdun fitriun disebut nate kata tafsirnya, Bu. Yang kedua ahdun syar'iun, janji memenuhi atau menunaikan syariat. Muka dua ahdun syar'iun. Ahdun syar'iun itu janji memenuhi syariat, siap taat karena aturan Allah. Ahdun syar'iun teh. Makanya segala sesuatu bagaimana ya menurut Allah, bagaimana ya menurut Rasul. Itu ya. Itu misi yang pertama. Misi yang pertama. Lalu misi yang kedua adalah silaturahmi. Silaturahmi. Kalau ibu ingin meraih surga, dan ibu harus rajin silaturahmi. Namun silaturahmi teh, silaturahmi itu disebutkan di ayat yang ini, disebutkan di dalam ayat 21-nya. Orang-orang yang bersilaturahmi itu adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bih ma amarallahu bihi ayyusal. Itu definisi silaturahmi. Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Lihat ya, definisi silaturahminya. Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah. Berarti kalau ibu hanya sekedar berkumpul tanpa diisi oleh perintah dari Allah, bukan silaturahmi. Itu maksudnya. Jadi silaturahmi, Bu, sampai sekedar kumpul-kumpul. Apakah kumpul-kumpulnya itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu baru dikatakan silaturahmi. Jadi kalau kita mau meraih surga Adam, ibu harus rajin silaturahmi. Oh, dasar puasa, oke, pada silaturahmi, ayo kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulan kudu pugu. Kumpul-kumpulan kudu pugu. Kumaha maksud pugu teh? Diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu ya catatannya, ibu ya. Nah, terkadang ada silaturahmi itu harus berpisah. Amunnya puasa, iya, untuk kondisi tertentu, untuk masalah tertentu, silaturahmi kita harus berpisah. Amun hiji wae malah bener. Mau silaturahmi. Jadi akur nanti mau pisah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kayak panjang dulu kita bawa silaturahmi, mau dikodok panjang dulu mau dikodokkan. Nah makanya kalau boleh itu harus seumur hidup kan, karena saling menyambung bazal. Yang ketiga, misinya yang ketiga yaitu wa yahsyawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
misi yang ketiga itu Bu, harus ada rasa khosyah di diri kita, yaitu apa? Rasa takut. Khosyah itu rasa takut yang disertai rasa mengagumkan. Kalau ibu dihinggapi rasa takut, ibu tanya ke dalam hati ibu, ibu kenapa takut? Tanya ibu, takutnya apa? Apa yang menyebabkan ibu takut? Bukan, ini dari para gue. Oh, berarti itu mah rasa takutnya bukan rasa takut yang ini. Itu mah ibu sedang diuji. Itu kalau rasa ininya takut yang memang mendorong kita mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, sehingga ibu tuh semakin taat ke Allah. Kieu abdi mah nonton abdi mah ieu bade saung nyarios, tong seueur nyarios, damun seueur nyarios, eta bisa nyari hati mah batur. Sieun seueur di sabanana misalkan eta berarti bagus. Takut tapi takut karena azab gitu. Khosyah ya Bu ya. Nah, jadi itu rasa khosyah itu takut yang disertai rasa mengagungkan. Yang keempat, misi yang keempat itu apa? Sabar. Nah, itu Bu. Nah, jadi walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya. Maksudnya apa? Sabar karena mengharap wajah Tuhannya. Sabar itu tidak mudah ya Bu ya, tidak mudah kan? Umi kasih tips sederhana Bu, karena tidak mudahnya. Jadi ibu kalau ingin menjadi meraih anak sabar harus berdoa. Jangan terus bicara tak sabar teh. Kembali diucapkan, esek teh amalkeun. Terus esek sabar teh. Aya tah esek sabar. Bu, ibu hitung berapa kali ibu ngomong itu? Direkam aku otak cek otak ibu teh hesek. Jadi hesek. Ya, susah diterima teh. Susah. Bu, daripada ibu terus bicara hesek susah, lebih baik ibu berdoa. Apa doanya? Doa minta kesabaran. Apa doanya? Doa memohon kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Bu, nanti dengan Umi Hasanah akan banyak stok redaksi doa. Jadi memang hidup itu harus diperbanyak stok doa. Jadi stok tentang bawang beruang, tentang bawang bodas wae, stok doa. Rasakan ibu, rasakan dasarnya ibu banyak redaksi doa. Bahasa ini seueur redaksi doa di buku beda dengan ada di hafalan, beda tuh rasana oke. Jadi kalau sudah ada di hafalan mah Bu langsung halo kan, duknya muka heula asa kurang gitu jelek nantinya. Bu, ketika ibu menginginkan akhlak yang mulia, apapun itu, mau menjadi hamba yang sabar, ikhlas, tawakal, tawadu, apapun itu, semua dari masing-masing itu ada doanya. Jadi untuk merasa berjuang sendiri, terus minta kepada Allah, ya Allah, tarik nafas, enggak. Tarik nafas, ya, terus tarik nafas. Cuma doa, gitu Bu. Ya, ternyata untuk bisa meraih surga Adam itu yang keempat harus sabar. Lalu yang kelima itu wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Seseorang Bu yang rajin mengerjakan sholat belum tentu sudah dikatakan aqamus sholat. Seseorang dikatakan sudah mendirikan sholat apabila sudah terkumpul 3 unsur. Yang pertama, suratus sholat. Apakah sholatnya sudah sesuai dengan Rasulullah, baik dari gerakan atau bacaannya? Itu menjadi kurikulum tersendiri Teh Ani, pelajaran fikih ibadah. Yang kedua, ruhus sholat. Apakah sholatnya bisa khusyuk?
itu pun ada bagian ilmunya tersendiri. Kemudian apakah dari sholatnya itu bisa membuahkan akhlakul karimah atau belum? Itu yang disebut aqamus sholat. Mendirikan sholat, banyak orang-orang yang suka mengerjakan sholat, tetapi belum tentu sudah dikatakan aqamus sholat. Ketika kita ingin meraih jannatul adn wayahna, kudu gaduh ilmu, kanggo disebut aqamus sholat. Yang keenam, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infak, berinfak. Jadi berinfak yang kita ayat 22, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Infak di sini apa Ibu? Ketika sudah menjadi akhlak. Ketika seseorang sudah diberi akhlak, rajin bersedekah, rajin berinfak, pemikiran nominal gede-gede, tetapi terpanggilnya hati untuk mengeluarkan dari dompet kita. Sesuai pertimbangan. Tuh mikir, mana ya? Abi pada sesuai pertimbangan terserah. Saya karena meyakini Allah melihat apa panggilan jiwanya. Allah tidak butuh nominalnya, Bu. Allah butuh apanya? Tergeraknya hati kita, terpanggilnya hati kita menjadi akhlak dermawan atau sedekah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, wa yadruuna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Bu, kalau ibu diberi kebaikan oleh orang lain, ibu mudah ya untuk membalasnya? Mudah kan? Di pasien kebaikan mudah ngebalasnya, tetapi yang tidak mudah itu saat ibu gitu memberikan kebaikan ke orang lain, tetapi orang lain malah membalasnya dengan keburukan atau kejahatan. Orang-orang yang ingin meraih surga dan itu apa? Menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya kesaruana. Itu nomor 7 tahun borak. Sadari kita borak. Bu, subhanallah Bu, di 7 poin tadi Bu, 7 poin tadi merupakan misi atau langkah-langkah untuk bisa meraih surga Aden. Surga Aden. Ternyata subhanallah Ibu, ini tuh kan hanya garis besar. Ternyata di tema-tema ini harus dikembangbiakan atau terus dipelajari kan? Gitu kan, dipelajari. Ini tentang poin 7 itu kan terkait dengan apa Bu? Bagi orang-orang yang tidak bisa menerima atau memaklumi perilaku buruk orang lain, itu bisa menyimpan amarah tersembunyi. Itu. Jadi mau ibu teh misalkan nyeri hati, artinya nyeri hati ku seseorang, itu kan, itu teh harus diproses, jangan didiamkan. Nyeri hati dulu. Terus bok bakal balikin abi teh tak can beres atau luka teh, terus di pasien teh luka, tambah dulu. Nah, itu teh Ibu harus dituntaskan, harus dibereskan, akan menjadi apa ya, satu amarah. Jadi tidak baik menyimpan amarah komok dalam jangka panjang. Makanya ketika seseorang bisa mengenali setiap amarah yang bergejolak di hatinya, diproses dengan baik, diuraikan masalah satu demi masalah, itu akan menjadi tenang hatinya, plong, dan akan khusyuk dalam sholat dan bisa tadabbur Al-Quran. Kita akan berpengaruh dari emosi, dari pendidikan mental dan emosi akan berpengaruh. Bisa khusyuk sholat, puasa kemana? Habis ada sholatnya hesek khusyuk teh. Hesek sholat, sok
variosila bisi aya amarah-amarah nu masih dipuput ku urang kedah dialirkeun, kedah dianalisa, diidentifikasi, kedah memaafkan. Ketika seseorang belum bisa legowo memaafkan, pokoknya masih, nah itu mempengaruhi kepada kehusuan sholat, kepada tadabbur Al-Quran, bagaimana akan merasakan manisnya Al-Quran ketika amarah masih terpendam. Nah itu contohnya Bu ya. Jadi ternyata Bu, untuk tahap awalnya, jadi begini, menurut penelitian, menurut ilmu kesehatan mental penelitian, jadi untuk seseorang agar bisa seimbang gitu kesehatan fisik ataupun batinnya itu ada hal-hal yang mempengaruhi ibu ketika kita hidupnya ingin sehat lahir batin. Tadi kan sampai sehat lahir batin ya, itu harapan kita. Nah itu ada yang mempengaruhi. Yang pertama bagaimana spiritual kita. Spiritual itu 50%. Spiritual itu 50% akan mempengaruhi kepada kondisi kita. Spiritual itu apa Bu? Tadi teh tauhid, menyadari bahwa semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, semua yang terjadi adalah izin Allah, itu akan berpengaruh kepada hati kita sampai 50% menyenangkan diri. Jadi kesadaran ibu, keyakinan ibu terhadap keimanan 50% membantu menyehatkan. Spiritual 50%. Itu. Lalu mental, berikutnya mental 20%, emosi 20%, berarti 10 lagi apa? Fisik 10%. Nah di fisik itu apa? Di fisik itu seperti obat-obatan, ikhtiar obat. Ibu ketika ibu nyeri lambung, yang pertamanya ibu jangan langsung cari Melanta, jangan langsung cari Proma. Ya, kenapa? Jadi menurut pengobatan holistik nih, pengobatan holistik itu yang menganalisa semua itu saling berkaitan. Holistik itu menyeluruh Bu, holistik itu menyeluruh melihatnya aspeknya. Ketika ibu sakit apa ibu? Misalkan lambung, asam lambung naiknya ke atas. Jangan langsung ingat Milanta, jangan langsung ingat Proma. Aktifkan dulu spiritual kita, 50% akan berpengaruh kepada lambung kita. Apa? Oh ya Allah, ya semua yang terjadi ini ada kehendakmu. Itu libatkan amal zikir dulu. Itu Bu. Jadi itu spiritual akan membantu. Ya tenang naon bari naon Milanta oge, cuma bari diiringi dengan zikir, maksud abi gitu. Dan tuh bahasa Umi mah butuh sangu buru-buru. Sehingga Umi yang sama Umi mah menjadi man kudu sangu. Tara-tara Milanta Umi mah sangu asli. Apa sih teone curhat. Aku nuju aya nanti kaduas teg gitu langsung teg. Terus iya teh kadek teh nyesek nyala kan? Tuh yang emang kan? Tuh yang emang. Pokoknya pas orang teh kan butuh waktu dulu nih, butuh waktu kita cari posisi enak, gitu kan? Sambil zikir dulu, atas eta, enggak sanggup. Itu memang maksudnya beda-beda. Itu kan teknik tiap orang berbeda. Sama-sama tadi kan sama saya itu atau sama apa? Sapisin alif usaha. Tapi itu Bu, jangan lupa aktifkan spiritualnya yang 50%. Ya, itu. Lalu apa? Mental 20%. Jadi mental 20% seperti ini Bu. Jadi mental itu Bu kaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Ibu cari tahu apa penyebab ibu keluar asam lambung. Secara mental ibu tadi teh ngupingkeun cerita atau kayak info naon. Nya abi teh tadi buka status WA. Jadinya hadir teh cocok misalkan. Jadi berdampak kan ibu teh kalau mental teh jadi teu ngaradana hate kan emosi kan gitu. Ini segala nah. Temana misalkan betul kan Bu.
ini berbicara ilmu kesehatan mental, banyak tema gitu. Ini abi buta, abi lapar atau masak. Nah, kan contoh misalkan. Ya tema, jadi kan tema secara kesehatan mental. Ibu harus mengenali diri. Ketika ibu buka status orang lain dan menyebabkan mempengaruhi mental ibu jangan pernah membuka status WA ke cicing heula. Kamu contoh ya kan? Jadi mental mendeteksi penyebab, mencari akar masalah itu diharuskan. Apa hal yang menyebabkan asam lambung itu naik? Jadi jangan dulu cari promo obat-obatan. Kenapa? Karena hanya 10%. Kalau ibu tidak cari akar masalah, bantuan obat itu Bu menolongnya hanya 10%. Jadi ibu harus pandai cerdas mencari akar masalahnya Bu ya. Jadi harus mengenali ibu tuh, jadi harus mengenali apa trigger lah gitu, cekren nama trigger pemicu mata kurang ambek, mata asam lambung naik, tapi kudu diketahui ku ibu teh. Jadi mun abdi muka status rada panas wae, sok diwang-tuang tah sabaraha lami ka muka status. Amun ibu muka we status panasan, berarti ibu belum berikhtiar itu teh. Contoh kemudian ada banyak permasalahan dari status. Jangan kira sepele sederhana, mempengaruhi kepada mental dan emosi seseorang. Ya, hati-hati. Ya, Bu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi tentang penelitian ini Umi perlu sampaikan karena ini tuh tidak banyak permasalahan yang kalau kita tidak mengenal Bu akar masalah. Jadi hidup itu sebetulnya seru sih. Sebetulnya seru gitu kalau ada ilmunya. Boro-boro seru. Tadi ilmu mah pabaliut tuh aya, pakusut tuh aya. Ya, pakusut. Mau bola kusut. Nah itu mungkin pada kajian pada siang hari ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi, mengokohkan keimanan dan kesehatan mental. Setidaknya ini mukadimah atau pemanasan. Mudah-mudahan tidak puas karena kata Uni juga kan mencari ilmu harus terus ya, tidak pernah berhenti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun kesalahan itu semata-mata dari kekurangan ilmu pribadi. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkena jazakallahu ini, merinding ya. Ibu nangali kana kursi heula. Naik heula. Alhamdulillah, Umi tos laparin ilmu anu sakitu luasna nya. Mudah-mudahan kurang sadayana tong diserap unggul tapi biasa dihayati kanggo urang praktek di keluarga urang sareng ketauhidan urang teh diperkokoh deui. Mudah-mudahan sasi payun tiasa deui kawit ieu deui nanti rutin pengajian keluarga ieu sareng tujuan abi sareng keluarga taya sanes taya lian kanggo meraih surga Aiden sareng salah saja termasuk anu disambut ku para malaikat Umi. Ibu-ibu sok sambil ditarwang heula pilih aya dua menaros mangga, dua patarosan mangga, dua penaros.
Anu naroskeun teh. Sok bilih bade aya nu naros. Bumi mah geus parintah mah. Sok ibu-ibu bilih aya nu bade naros. Pilih bade. Tuh aya door prize. Eta mah di pengkeran. Iya dong saya. Gratis seblak ya. Sok bilih nu bade naros aya naon nu Murid Umi mah tos biasa mengendalikan hatinya. Sok doa kan seueur. Teteh Hanif. Nanti dulu. Belum sok Saya teh pamitaannya. pamit aya tutup wae ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.